Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah dengan NIM 14012135152 dari kelas MB 4507. Di sini saya akan membahas tentang urgensi agama Islam yang sebagai tugas besar UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Dengan pokok pembahasan ada 5. Yang pertama, makna agama dan arti Islam. Yang kedua ada ragam bahasa, dan yang ketiga ada ruang lingkup agama Islam. Yang keempat ada peran dan fungsi agama Islam, dan yang kelima ada tingkatan hidayah bagi manusia. Langsung saja ke materi yang pertama, makna agama dan arti Islam. Konsep agama secara etimologis, menurut bahasa Sanskerta, agama ialah tidak agama kocar-kacir, kacau atau berantakan, yang artinya agama yaitu tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Menurut bahasa Arab, agama yaitu din berasal dari kata dana yadinu, dinan berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup, jadi din berarti adalah tata cara hidup. Konsep agama secara terminologis. Agama yaitu aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama ialah ajaran atau sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya, arti Islam. Arti Islam secara etimologi, kata Islam artinya damai atau kedamaian dan berserah diri kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasal dari 3 akar kata, yaitu aslama, salam, dan salamah. Adapun secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui penutup para nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ragam agama yaitu ada 3. Yang pertama ada agama samawi, berarti agama langit. Agama ini memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Agama yang termasuk agama samawi ialah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang kedua ada agama ardi, berarti agama bumi. Dalam arti agama ini tidak mempunyai kitab suci dan dari langit, melainkan hanya kitab pegangan. Agama ardi ini ialah hasil dari kebudayaan yang bermetamorfosis menjadi agama. Yang terkenal di Indonesia yaitu contohnya Hindu dan Buddha. Yang ketiga, langit ke bumi atau syirik. Agama yang menyembah lebih dari satu Tuhan atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup Islam meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Garis besarnya meliputi yang pertama, iman, akidah. Adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati, dipercaya oleh jiwa, sehingga menjadi keyakinan yang tak ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Yang kedua yaitu Islam, syariah, yakni ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan, subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau memutuskan sesuatu. Yang ketiga, ihsan, yaitu akhlak, meliputi perilaku manusia yang tidak nampak seperti kegiatan hati. Akhlak bukanlah sebatas sopan santun kepada manusia, tetapi lebih luas lagi, yaitu yakni meliputi hubungan kepada Allah, kepada sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Selanjutnya, peran dan fungsi agama Islam. Peran agama Islam sebagai sumber. Yang pertama ada solusi, yaitu menjadi pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Yang kedua, informasi,
Informasi tersebut bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga ada konfirmasi, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu ada kendali, yaitu pengendali bagi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Terus ada peran agama Islam sebagai memelihara yang memberi makna dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada hifzul jasad yang artinya hak hidup dan keselamatan, hifzul akli pelindung akal dan kebebasan berpendapat, hifzul nafsi yaitu menjaga ketenangan jiwa, hifzul nasab yaitu pemelihara atas keturunan, hifzul ma'al yaitu pelindung hak milik atau harga. Terus ada hifzul ummah yaitu menjaga kesatuan umat untuk menghindari perpecahan. Yang terakhir ada hifzul alam yaitu memelihara alam agar tetap dimanfaatkan sebaik-sebaiknya. Terus ada fungsi agama Islam sebagai sarana pendidikan, sarana untuk keselamatan, sebagai jembatan perdamaian dunia, sebagai alat untuk sosial. Terus agama juga bisa disebut dengan benteng kekuatan. Fungsi agama kepada manusia sebagai sosial agama, integratif agama, dan disintegratif agama. Tingkatan hidayah bagi manusia ada 4. Yang pertama, hidayah gariziyah, yaitu bersifat instinsik. Yang kedua ada hidayah hisiyah, bersifat indrawi. Yang ketiga ada hidayah akliyah, bersifat intelektual. Dan yang terakhir ada hidayah diniyah, berupa ajaran agama Islam. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.